dengan perantaraan ucapan as-sabit. Apa maksudnya ucapan yang sabit? Itu pohon yang akarnya ke dalam. Saudara sekalian, ternyata Allah juga bertawasul. Yang bertawasul bukan cuma kita, tetapi Allah juga menggunakan wasilah dengan kalimat la ilaha illallah untuk menjadikan manusia itu berkepribadian tangguh. Manusia yang tangguh, manusia yang sabit. Allah akan menjadikan manusia, orang-orang yang beriman itu tangguh, kuat. Caranya bil qaul sabit. Caranya orang tersebut harus dekat dengan qaul sabit, dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang ingin kepribadiannya tangguh, kekal, mantap gitu, tapi la ilaha illallahnya nggak ada, maaf, ini kejadian sama saya juga. Waktu saya dulu di Mesir, pas saya kan anak muda saat itu ya, lagi muda, biasa mapala lah ceritanya, mahasiswa pencinta alam. Saya main ke ujung Gunung Tursina, ya, buat tin, buat zaitun, batu di sini, itu Gunung Tursina, Gunung Sinai yang ada di Mesir sana. Hebatnya di sana itu ada masjid dan ada gereja. Ada masjid, ada gereja. Konon katanya di tempat itulah Nabi Musa menerima 10 perintah Tuhan, 10 Commandments. Tapi satu hal yang menarik, karena di situ banyak turis-turis, orang-orang bule dan lain-lain, tiba-tiba terjadi gempa, dahsyat banget. Padahal saya lagi di ujung batu. Ini apa ya namanya ya, ujung. Kemudian di dalam atas itu ada batu. Saat lagi gempa, saya lagi di atas batu ujung, yang kalau geser, udah habis. Begitu gempa, itu orang-orang bule yang gagah-gagah, yang tinggi-tinggi, gede-gede, itu pucat semuanya. Maka takut semuanya, kabur. Apa barang-barang semua ditinggalin yang ada di situ. Saya anehnya begitu ada gempa, saya santai aja. Oh gitu ya, biasa aja keres gitu. Nah, orang yang akan tangguh, kuat, itu bil qaul sabit. Ketika Allah akan merubah sebuah kaum itu dulu yang harus merubah dirinya, begitu kan? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah sebuah kaum kalau kaumnya tidak merubah dirinya dulu, begitu kan? Nah, seseorang yang ingin tangguh, kuat, memiliki kepribadian yang luar biasa, maka harus dididik dulu, kata Allah. Bil qaul sabit. Orang tersebut harus dididik dengan pendidikan la ilaha illallah dulu, bil qaul sabit. Maka seseorang yang ingin memiliki kepribadian yang kuat, mimpi kalau nggak menggunakan rumus-rumus yang ada. Allah berkata, fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bukan cuma di dunia, tapi di akhirat. Itu merupakan gambaran ketika gempa bumi yang seperti itu, orang-orang pada takut seperti itu, orang-orang Islam kelihatannya santai aja. Mati juga dalam rangka belajar barangkali seperti itu. Saudara sekalian yang senantiasa dirahmati Allah, jadi di sini ada kata-kata bil qaul sabit. Ya, bil qaul sabit. Allah akan menjadikan manusia itu menjadi kuat bil qaul sabit dengan perantaraan al qaul as-sabit. Saudara sekalian, saya akan bacakan saja. Wa asbatallahu ta'ala syahidat tauhid asluha thabit fil ardi as-sabi'ah bal fil thara wa far'uha fis sama' ila mawfa'a fawqil 'arsy. Wa zun'a badal tauhid fi ardil qalbi litambuta fihi syajarat tauhid asluha thabit fi hawa'iz sirr wa tuthmiru 'alaiha thamrat tauhid ridha'illah. Dan terakhir, wa natijatul 'amali shalih hayatu haqiqatil insan al-musamma bi dhikril.
Bapak Ibu sekalian, waktu saya hari-hari pertama mendapatkan talqin dzikir, perasaan saya itu beda dengan sebelumnya. Perasaan saya baru dilahirkan kembali. Baru ditalqin saya nangis, ya. Sensitif. Dengar azan nangis, dengan ayat Quran nangis, cengeng saya. Apa yang terjadi? Para sahabat dalam slide ini mengatakan wa natijatul amali shalih hayatu haqiqatil insan al-musamma bi tiflil ma'ani, dan buah daripada amal shalih adalah hidupnya manusia yang hakikat yang disebut dengan tiflil ma'ani. Tiflun itu bagi, al-ma'ani maknawi, bagi maknawi. Kalau orang habis ditalqin, kemudian ada sesuatu yang seakan-akan baru, jangan kaget. Itu yang disebut dengan tiflul ma'ani. Tiflul ma'ani itu apa? Hasil daripada amal sholih yang dia ditunjukkan, dikeluarkan ketika sambungannya sudah pas. Itulah yang disebut dengan talqin. Makanya begitu seseorang mendapatkan talqin, ada sesuatu yang berentes dalam hati, ada sesuatu yang keluar dari jiwa, seakan-akan ada sesuatu yang baru. Jangan kaget. Itulah yang menurut tasawuf disebut sebagai tiflul ma'ani. Kok gini begini sih, abstraktif, kok begini sih, itu tiflul ma'ani. Apa yang menyebabkan tiflul ma'ani itu ada? Amal soleh. Tapi kenapa baru bisa dirasakan? Karena sudah tersambungkan dengan talqin tadi. Makanya dengan talqin tadi merupakan satu langkah yang bagus, menjadikan ketersambungan itu ada. Banyak sekali yang didapatkan dengan talqin yang ada. Qala Allah Ta'ala ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalu shalih yarfa'u. Qala Allah Ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Selesailah pasal 1. Alhamdulillah.